Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Petani Milenial. Hari ini kita akan melihat hasil panen yang dipanen oleh karyawan kemarin, yaitu banyak sekali buah mentah yang dipanen. Seperti ini penampakannya. Kita lihat buah mentah itu adalah buah yang berondolannya kurang dari kriteria. Misalnya berondolan yang boleh dipanen itu berondolan yang telah lepas dari janjangnya ini atau tandannya itu sebanyak 3 biji atau 5 biji. Namun itu kan tergantung ketetapan dari aturannya. Jika ditetapkan 5 biji memberondol ataupun 3 biji yang memberondol, itu sebagai acuan untuk kita panen. Namun kali ini para pemanen ada menurunkan buah mentah atau memotong buah mentah yang di pokok, yakni berondolnya itu hanya satu berondol saja yang lepas dari tandan, atau bahkan tidak ada lepas sama sekali berondolan dari tandannya. Itu tergolong buah mentah ya, seperti ini. Ini ada beberapa janjang, dari sekian puluh janjang ada beberapa janjang yang mentah. Nah, buah mentah ini sangat berpengaruh sekali untuk minyak kelapa sawit kita, yakni buah mentah ini tidak ada menghasilkan apa-apa, hanya banyak mengandung air, minyaknya sedikit. Jadi rugi jika kita panen buah mentah, dan saat putaran berikutnya buah kita telah habis karena sudah kita panen di putaran saat ini. Kelapa sawit itu hanya berbuah dalam ketentuan beberapa janjang saja dalam setiap tahun. Jika setiap tahunnya itu dia mampu berbuah 15 janjang atau 12 janjang, jadi hanya itu saja yang akan dipanen dalam tahun itu. Jadi kalau kita panen banyak atau panen kuras, otomatis untuk putaran berikutnya tidak akan ada lagi buah. Nah, ini buah mentah seperti ini. Buahnya itu hitam berkilat, jadi seperti kristal itu. Jika terkena cahaya itu kelihatan sekali buahnya itu mentah. Sambil kita lewat saja kita tahu bahwa itu buah mentah yang dipanen oleh pemanen kita. Nah, ini termasuk pelanggaran dalam panen ya pemirsa. Jika kita potong buah mentah itu sangat dilarang sekali. Nah, seperti inilah buahnya. Berondolnya tidak ada sama sekali. Ini buah mentah ini akan didendakan. Satu janjang itu 10.000 atau satu tandan itu 10.000. Jika pemanen itu ada memotong buah sebanyak 10 janjang atau 10 tandan, dikalikan 10.000, berarti dia didenda 100.000 di hari tersebut. Ini pernah kami lakukan dan pernah kami temukan bahwa untuk grading bersama kawan-kawan supervisi yang lain, kami menemukan ada pemanen yang menurunkan buah mentah itu sebanyak 60 janjang. Jadi dikalikan 10.000, hari itu pemanen kita dendakan 600.000. Namun sepertinya tidak jera-jera juga pemanennya untuk menurunkan buah mentah. Tujuan denda itu hanyalah untuk mendisiplinkan, bukan untuk masuk ke kantong pribadi atau apa. Itu hanya tujuannya mendisiplinkan para pemanen agar lebih sadar lagi bahwa tidak boleh menurunkan buah mentah. Nah, karena menurunkan buah mentah ini sangat rugi, tidak ada hasil yang didapat, minyaknya tidak ada, apalagi OWR-nya atau kandungan dari minyak itu makin tidak ada sama sekali. Yang ada hanya kandungan air saja. Seperti inilah. Jadi untuk para petani-petani sawit maupun kebun pribadi ataupun yang bekerja di perusahaan, untuk masalah buah mentah ini aturannya itu tidak boleh dipanen. Untuk buah mentah, buah kelapa sawit yang mentah itu tidak boleh dipanen karena sangat merugikan. Untuk panen pribadi atau kita punya kebun lahan sendiri, itu sangat merugikan kita karena putaran berikutnya buahnya akan semakin berkurang. Dan untuk dijual pun ya kalau perusahaan tidak memilih. Tapi jika perusahaan memilih,
buah petani atau punya pribadi kita sendiri itu akan dikembalikan ke pihak yang punya sawit tersebut. Jadi buah mentah itu sangat dilarang sekali, tidak boleh, bahkan hukumnya itu haram untuk dipanen buah mentah kelapa sawit itu kalau di dunia perkebunan. Nah, apalagi seperti ini buahnya tidak ada brondol sama sekali. Ini dicek kemarin waktu sore hari pas akan dimuat ke mobil, itu buah mentah banyak sekali. Nah, tidak boleh dicontoh dan tidak boleh dilakukan untuk para pemanen ataupun kita pribadi yang punya lahan sawit atau punya kebun sawit pribadi ataupun perusahaan. Tidak boleh kita turun buah mentah, sangat rugi, tidak ada minyak, yang ada hanya kandungan air. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi para petani Indonesia dimanapun berada, ataupun petani-petani yang ada di seluruh dunia lah, petani kelapa sawit, untuk dapat menerapkan jangan panen buah mentah. Nah, apalagi untuk para pemanen pemula, harap berhati-hati seperti ini. Oke lah, saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Selamat menonton hingga akhir agar dapat melihat lebih panjang lagi videonya, bagaimana kondisinya di saat akhir. Oke.